Kabarnya jalur kereta api Rangkas Bitung sampai dengan Labuan akan direaktivasi. Rencananya, reaktivasi jalur ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dari stasiun Rangkas Bitung hingga stasiun Pandeglang, dan tahap kedua dari stasiun Pandeglang hingga stasiun Labuan. Semoga dapat terwujud ya. Saya akan mencoba mencari keberadaan menara air atau tandon air. Yuk kita cari sama-sama, mudah-mudahan masih ada. Mungkin agak sulit mencari tandon air di area ini, dikarenakan saat ini area stasiun Labuan sudah dipadati oleh rumah penduduk dan harus memasuki lorong-lorong kecil seperti ini. Nah, yang sebelah kiri saya ini dahulu adalah bekas jalur kereta api, kini sudah menjadi rumah. Nah, di sini saya menemukan keran air yang masih utuh. Terhimpit rumah warga. Jadi dahulu bentuk keran airnya seperti ini. Dan keran air yang berada di depan stasiun Labuan dulu juga bentuknya seperti ini. Tapi sayang ya, keran air yang berada di depan stasiun Labuan saat ini sudah tidak utuh lagi. Justru keran air yang berada di tengah-tengah rumah warga masih terlihat utuh dan masih bisa kita saksikan hingga kini. Jadi dahulu keran air yang berada di atas itu bisa diputar ketika ingin mengisi air ke dalam ketel lokomotif uap. Jika kalian ingin melihat proses pengisian air ke dalam ketel lokomotif uap, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Link videonya ada di kolom deskripsi. Memang dahulu sebelum adanya kereta diesel, terlebih dahulu menggunakan kereta uap. Kereta uap adalah kereta api yang digerakkan dengan uap air yang dihasilkan dari ketel uap yang dipanaskan, baik itu dengan kayu bakar atau batu bara. Oleh karena itu, sampai sekarang dinamakan kereta api, walaupun sekarang sudah tidak menggunakan api lagi. Lokomotif uap yang digunakan di Indonesia dahulu pada umumnya buatan Jerman. Mudah-mudahan keran air ini tetap terjaga keberadaannya, karena keran air ini merupakan benda langka, dikarenakan saat ini lokomotif yang digunakan sudah tidak lagi menggunakan lokomotif uap, melainkan lokomotif diesel. Keran air yang berada di sini nasibnya lebih baik daripada keran air yang berada di depan stasiun Labuan. Mungkin karena stasiun Labuan berada di pinggir jalan, sedangkan yang ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi orang enggan untuk mengambil atau merusaknya. Saya akan melihat peninggalan lain yang mungkin masih ada di area ini. Ada apa, bro? Mana? Oh, ini mah bukan keran. Ini roda kereta. Bisa kebenem gini ya? Mirip nih dengan roda kereta yang berada di stasiun Candi Umbul. Rodanya kecil ya. Saya menemukan roda kereta di sini. Namun sudah terpendam ya. Untuk membuka keterpencilan di daerah Banten pada masa pemerintahan Hindia Belanda, selain membangun jalan raya Pos Anyar menuju Jakarta yang kemudian diteruskan hingga Panarukan, Jawa Timur, maka pada tahun 1896, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda yang bernama Stadspoor and Tramwagen in Netherlands Indies, atau dikenal dengan Stadspoorwegen atau SS, membangun jalur kereta api dari Jakarta menuju Rangkas Bitung, Cilegon, Anyar Kidul, dan lintas cabang dari Duri ke Tangerang dengan panjang keseluruhan 175 km.
Nah, di sini juga ada pelang aset PT KAI yang sudah berkarat ini ya. Di sini terdapat area terbuka yang masih merupakan bagian dari stasiun Labuan. Jika kita lihat dari patok-patok PT KAI dan pelang aset, maka area stasiun Labuan sangat luas. Hanya saja sekarang lahannya sudah dipadati oleh rumah penduduk. Nah, di bawah sini terdapat besi yang kemungkinan bagian dari peralatan perkeretapian. Tapi entah bekas apa ini. Bagi yang tahu bisa dikomen di kolom komentar. Melihat area stasiun Labuan yang begitu luas, kemungkinan dahulu di sini terdapat lebih dari 3 jalur kereta api. Apalagi Labuan merupakan stasiun paling ujung atau stasiun pol-polan di jalur ini. Nah, ini sama ya besinya dengan yang tadi, cuman ini masih berdiri. Kira-kira di mana ya letak menara airnya? Tadi saya sudah bertanya kepada beberapa warga sekitar, katanya tidak ada. Alhamdulillah saya menemukan lokasi menara airnya, ternyata masih ada. Cuma letaknya tersembunyi, agak susah melihatnya. Karena tertutup bangunan yang sangat padat. Nih masih utuh, tangganya juga masih ada. Saya akan mencoba mencari akses untuk melihat dari dekat tandon air tersebut. Mudah-mudahan lewat sini bisa. Kita coba saja. Untuk melihat tandon air yang berada di area stasiun Labuan, harus melewati lorong-lorong kecil seperti ini. Nah, akhirnya ketemu juga ya tandon air yang saya cari tadi. Sampai bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar, tetapi mereka banyak yang tidak tahu, atau mereka enggan menunjukkannya. Akhirnya saya berhasil menemukan menara air di stasiun Labuan. Tempatnya benar-benar tersembunyi. Jika kita tidak jeli, maka tidak akan menemukan tandon air ini. Ternyata tandon airnya masih ada dan masih utuh hingga kini. Karena banyak orang yang bilang bahwa tandon air di stasiun Labuan sudah tidak ada. Ternyata masih ada dan inilah buktinya. Tandon air dahulu digunakan untuk menampung air dan dialirkan ke keran-keran air yang berada di area stasiun untuk memenuhi kebutuhan lokomotif uap pada waktu itu. Lokasi tandon air ini lumayan jauh dari bangunan stasiunnya, yang menandakan bahwa stasiun Labuan merupakan stasiun besar dan stasiun yang cukup sibuk semasa aktifnya. Sebenarnya dari sini juga kelihatan, cuma baru sadar saya. Tuh ya, kelihatan tangganya pun masih ada. Kemungkinan sumurnya juga masih ada dan digunakan oleh warga. Namun sayang ya, saya tidak bisa melihat sumurnya karena berada di dalam rumah warga. Seperti inilah kondisi menara air atau tandon air di stasiun Labuan pada tahun 2020. Semoga saja kedepannya tandon air ini masih terjaga keberadaannya sebagai bukti sejarah perkeretaapian di masa lalu. Demikianlah belusukan saya kali ini di sekitar area stasiun Labuan. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa ya share, like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Nah, ini ada patok PT KAI di sini.